Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrila Samiru dengan NIM L1A11906, jurusan Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan mempresentasikan sistem alat reproduksi pada sapi betina. Organ reproduksi betina pada umumnya kita ketahui bahwa organ-organ reproduksi betina sapi terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix, vagina, dan vulva, di mana pada setiap masing-masing alat reproduksi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di bagian belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan berat rata-rata 10-20 gram. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang berikut yaitu oviduct, di mana oviduct merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur, yaitu ovum, dari ovarium ke uterus. Oviduct digantung oleh suatu ligamentum yang mesosalpinge, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Adapun fungsi dari oviduct, yang pertama menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa yang biasa disebut fertilisasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Dan yang terakhir, yang keenam, transport yang telah dibuahi, zigot, menuju uterus. Yang berikut yaitu uterus, di mana uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Yang pertama, lapisan dalam disebut endometrium, yang kedua, lapisan tengah disebut myometrium, dan yang ketiga, lapisan luar disebut perimetrium. Pada umumnya, fungsi uterus yaitu yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Di sini, spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua, fungsi tersebut tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang ketiga, berperan dalam proses kelahiran atau parturisi. Yang kelima dan yang terakhir, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi corpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Berikut yaitu cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen cervix yang terbentuk dari gelang penonjolan mukosa cervix dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Cervix menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula, dan untuk menyeleksi sperma, fungsi dari cervix adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Berikut yaitu vagina, di mana vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa
berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Pada umumnya, fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, yang berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduct, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Yang berikut yaitu vulva, yang dimana vulva merupakan alat reproduksi hewan betina pada bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifis uretral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretra eksteral, yaitu himen vestigial. Himen tersebut rapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Berikut yaitu klitoris, yang dimana klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Klitoris terdiri atas dua crura atau akar badan dan kepala, yaitu glans. Klitoris terdiri atau jaringan erektil yang tertutup oleh epitel squamosa berstrata. Selain itu, klitoris juga mengandung saraf perasa yang berperan pada saat kopulasi. Klitoris akan berereksi pada hewan yang sedang estrus. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan pada presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.